Madza tashtahi, apa yang kau inginkan? Mungkin punah hawa BMW bawa mana uing? BMW ya, bawa mana uing? Punah hawa BMW ni, bawa mana uing? Tu ranuk mameh dah. Nah urun sakit hawa ranuk mameh. Nah jin yang sering baju ranuk. Pak Syekh tu sering baju ranuk. Jadi ketika minggu sakit hana makanan kita yang li murid benar natruk mahasiswa. Madza tashtahi, apa yang kamu inginkan? Waqala jawab li Hasan bin Sinan, lailah tawilah uhyiha bisalah wal istighfar qabla an amut. Yang aku inginkan hanya satu, aku mendapati malam yang panjang. Ini malam panjang, malam madu, malam pertama, malam minggu, malam panjang. Ini malam panjang ulun saleh, malam panjang yang aku hidupkan dengan salat dan istighfar sebelum aku menghadapi kematian. Yang mereka harapkan. Ya, hana lagi inginkan BMW, hana lagi inginkan ranuk memeh dan makanan-makanan lain. Yang mereka inginkan hanya satu, malam yang panjang baik bagah bunga, busik wate untuk mengibadat, bersembahyang dan istighfar juga kalau menghadapi mati. Inkhila' qulubihim min ajsamihim fi kulli mardatin yamradunaha. Terlepas hati mereka dari tubuh dalam setiap sakit yang mereka derita akannya sakit. Lihtimal, karena ada kemungkinan bahwa adalah demikian sakit. Akhira ajalihim, itu akhir ajal mereka. Maka tidak memungkinkan akan mereka oleh bertaubat. Wala tudarik al-hukuk, dan tidak memungkinkan akan mereka tadarukul hukuk, oleh memperbaiki segala hak-hak. Maka mereka akan berangkat ke akhirat padahal mereka dalam keadaan bermaksiat, sama seperti hamba pendosa yang melakukan pelanggaran dalam wilayah yang dilarang oleh tuan atau majikannya. Wa atauhu bihi, dan mereka akan datang menemui tuannya dalam keadaan murka yang sangat di atasnya. Walillahil masalul a'la, bagi Allah itu ada perumpamaan lain yang lebih tinggi. Artinya di antara akhlak mulia salafus saleh, ketika mereka mengalami sakit fisik atau jasad, namun hati bagaikan terlepas dari tubuh. Artinya hati tidak terbawa mengikuti sakitnya jasad atau tubuh, tapi hati tetap fokus beribadat kepada Allah. Dalam kesempatan sakit tersebut memanfaatkan kesempatan untuk bertaubat, memohon keampunan, dan bila ada hak-hak orang yang belum terpenuhi, segera memenuhinya agar ketika mereka berangkat menuju kepada Allah jangan sampai dalam keadaan bermaksiat. Sama seperti seorang hamba yang pendosa yang salah dengan majikan dan tuannya, ketika pulang menghadap tuan majikan dalam keadaan murka tuan majikannya. Beda dengan dia tanya dia sakit BO nyantang mentabuh tubuh dia sakit. Nyantang mewirid sembahyang haili, zikir haili sapu hai. Jadi mulai dari ujung sampai ujung kaki sampai lalang hati dia sakit. Ini maksud ingkila ini hati orangnya bagai terlepas dari tubuh. Di tubuh saja yang merasakan sakit, hati orangnya hanya merasakan, artinya hati tetap melaksanakan rutinitas ibadat karena mereka beranggapan barangkali ini sakit terakhir, barangkali ajal akan menghampiri. Maka dimanfaatkan walau fisik luar tidak memiliki kemampuan untuk beribadat, tapi jangan sampai mengosongkan hati daripada beribadat kepada Allah. Yang salah satu daripada akhlak salafus saleh yang mereka miliki. Jadi walau dalam kondisi sesulit apapun sakit fisik tubuh, tapi hati mereka tetap berusaha sedapat mungkin agar senantiasa terikat dan selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Imam Sya'rani, beliau memberi satu gambaran contoh orang yang tanpa
bertaubat dan tanpa memperbaiki segala hak-hak sebelum kembali kepada Allah, dalam keadaan bermaksiat kembali kepada akhirat, sama seperti seorang hamba, seorang budak yang berdosa dan bersalah dengan tuan dan majikannya, pulang menghadap tuan majikan dalam keadaan murka tuan majikannya. Itu contoh yang digambarkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau mengutip satu ayat, walillahil masalul a'la, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah memiliki perumpamaan yang lebih hebat lagi tentang perumpamaan orang-orang yang berdosa kembali kepada Allah dalam keadaan merugi. Okan maradha maratan Hasan bin Sinan, pernah salah seorang salafus saleh bernama Hasan bin Sinan, beliau mengalami sakit pada satu kali, maka masuk alaihi, menemui beliau oleh murid-murid beliau, yang udunahu, menjenguk beliau dalam keadaan sakit. Jadi Hasan bin Sinan pernah satu ketika mengalami sakit, datang murid-murid beliau menjenguk. Waqalu lahu, maka para murid bertanya, kaifa tajiduka, bagaimana anda mendapati diri anda? Tajiduka, bagaimana anda mendapati akan diri anda, maksudnya apa yang anda rasakan dan alami dalam kondisi seperti ini, kira-kira begitu maksudnya. Waqala, maka jawaban daripada Hasan bin Sinan, bi khair in najautu minan nar, aku dalam kondisi baik-baik saja jika aku mendapat kelepasan daripada api neraka. Lu dalam keadaan sakit, ya Allah pengampun dosa dengan sakitnya, bebaskan daripada neraka, berarti lu dalam keadaan baik-baik saja. Walau secara zahir agaknya dalam kondisi yang sulit karena tengah mengalami sakit, tapi anggap itu satu kebaikan bila sakitnya menjadi penebus dosa. Ini adalah salah satu motivasi bagi kita ketika mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan. Kita beranggapan sebagai orang mukmin punya keyakinan barangkali Allah ingin melepaskan kita daripada neraka, ingin melepaskan kita daripada azab dan dosa. Maka beliau menganggap bi khair, dalam keadaan baik. Dia tanya, pastikan kalau keadaan baik, malah tak ada orang temayang kakak kaku nak 3 minggu mentang kata yang lam kena. Yang kupi kata 3 minggu anak kenang. Waqalu lahu, maka berkata mereka itu para murid lahu bagi Hasan bin Sinan, madza tashtahi, apa yang kau inginkan? Mungkin punah hawa BMW wa mana wing, BMW ya wa mana wing, punah hawa BMW ni wa mana wing, tu ranuk mameh dah, na urun sakit hawa ranuk mameh, na jin yang sering baju ranuk Pak Syekh sering baju ranuk. Jadi kata 3 minggu sakit hana makanan, kita yang le murid penuh natruk mahasiswa, madza tashtahi, apa yang kamu inginkan? Waqala, jawab li Hasan bin Sinan, lailah tawilah uhiha bisalah wal istighfar qabla an amun. Yang aku inginkan hanya satu, aku mendapati malam yang panjang. Ini malam panjang, malam madu, malam pertama, malam minggu, malam panjang. Malam panjang ulun saleh, malam panjang yang aku hidupkan dengan salat dan istighfar sebelum aku menghadapi kematian. Yang mereka harapkan. Ya, hana lagi inginkan BMW, hana lagi inginkan ranuk memeh dan makanan-makanan lain. Yang mereka inginkan hanya satu, malam yang panjang, baik bagah bunga, busik wate untuk ibadat, sembahyang dan istighfar juga dalam menghadapi mati. Wakana Malik bin Dinar, dan adalah Malik bin Dinar rahimahullah yaqul, berkata, dakhaltu ala jarin li wa huwa fi maradi mauti, aku pernah masuk menemui tetanggaku yang dia tetangga tersebut sedang menghadapi sakit mati. Maksud sakit mati, sakit yang menjadi penyebab mati. Wakana musrifan ala nafsi, dan ada tetangga tersebut adalah orang yang tindak keterlaluan di atas dirinya. Artinya orang yang dalam kehidupannya kurang memperhatikan agama, orang yang kehidupannya israfnya melampaui batas, artinya kenurun taat lah, orang yang sering melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Faqultu, maka kata Malik bin Dinar, aku bertanya bagi tetangga tersebut, ala tu'ahidullah ta'ala ala annaka la tu'sih, apakah engkau
tidak berjanji kepada Allah bahawa engkau tidak akan bermaksiat lagi terhadap Allah? La'allaka tamut ala dhalik, barangkali engkau akan mati di atas demikian. Nya dumno ka sakit pernah ni menjanji lah ni bertaubat ke Allah, ni menjanji bahawa han le ni maksiat, kadang sidro ni meninggal dalam keadaan laganya. Qala, berkata Malik, maka aku mendengar seruan dari dalam rumah, in kana ahduhu misla uhudika allati tu'ahiduna 'alaiha summa tanqudhuha fala faidata fih bal yuzadu bihi maqtaw wa tarda fa kharra Malik maghsyian alaih. Datang suara, tapi kan suara di rumah sakit, datang suara terdengar bak Malik bin Dinar, jika ada janji ia sama seperti janji kamu yang pernah engkau berjanji kepada kami di atasnya janji, kemudian engkau sendiri yang membatalkan janji tersebut, tidak ada faedah padanya, malah akan bertambah murka dan terusir daripada rahmat Allah. Maka dia dengar ucapannya Malik bin Dinar, tersungkur Malik dalam keadaan pingsan. Nah, suara semacam suara teguran, ya pegat janji model leh menjanji alian hana tepati, yang kupu lah, kupu janji-janji rehana faedah lah, yang bertambah murka dan terusir daripada rahmat Allah. Artinya janji yang ditanya berjanji bahawa hanle tak maksud kepada Allah, janji yang tulus, janji yang betul-betul ikhlas, baik hanya janji pura-pura. Tak menjanji hanle maksud kepada Allah, anda tak tahu lah ada maksud lem, namanya menjanji lagi hana berarti. Artinya kena taubat nasuh. Apa makna taubat nasuha? Nasuhan dari nasaha. Nasaha makna khalasa. Zahabun nasih, emas murni ni. Nasih khalis ni. Taubat nasuh artinya taubat yang khalis, yang bersih. Artinya taubat yang benar-benar untuk taubat. Persoalan setelah taubat terulang kembali, itu persoalan kedua. Yang penting saat kita berikrar mengucapkan taubat harus benar-benar tulus dan tidak ada rencana atau program planning untuk melakukan kembali. Yang berukan nasuh atau nasih mihana nakun. Kaino ditegur suara benar menyo janji model lagi janji-janji yang kana, kalian batalkan kembali janjinya, ada faedah. Qalu, dan mereka pernah bertanya bagi Rabi' bin Khaisam ketika beliau sakit dalam keadaan menjadi sebab meninggal. Ala nad'u laka tabiba, apakah kami panggil untuk engkau seorang doktor? Yang bermakna model daya, adakah tidak kami panggil bagi kamu akan seorang doktor? Apakah kamu hai doktor? Pasal kata saatan, diam Rabi' satu saat, kemudian berkata, Aina adu wa samud, di mana kaum Ad dan kaum Samud, wa ashab ras dan ashab ras. Ashab rasnya nama satu negeri daripada negeri-negeri Samud, itu kaum Nabi Handalah. Pernah dengar Nabi Handalah? Nabi Handalah kan, kaum Nabi Handalah ke ashabur ras. Wa qurunan, dan di mana generasi-generasi di antara demikian yang sangat banyak. Jadi tadi tawar untuk dijemput doktor, kita yang orang awal yang kaum raya dum hoka. Artinya mana hoka ke mati ujung-ujung. Mana tahu doktor tak. Kamu kata wate ke mati sit. Ya artinya orang yang kata tingkatan atau level tawakal tu kena. Artinya hang gebi ya kisah Musyafi'i kan lah. Musyafi'i kan gelake ba Allah bu menyorida Allah ngada-ngada sakit gitu tamah kan gedet le gure ngebi tanya kalau untuk levelnya mentang mengeluh nyala mengeluhnya lebih baik berobat ikhtiar untuk mengapuli yang betul-betul hana mengeluh le yang je napu sabar rida bi kalau sanggup baik mentang tanya mentang hamba kategori ashabul pukan sabab tanya asbab, ashabul asbab, artinya mentang tergantung dengan sebab pulih obat, mentang bayar ikhtiar kepada ubat. Wa kullan darabna lahul amsal, dan seluruh mereka telah kami jadikan baginya akan perumpamaan. Yang kutip bahagian dari ayat Al-Quran. Wa kullan tabbarna tatbira, dan setiap mereka telah
kami hancurkan, akan sebagai hancur. Ma'anahum kana fihim, padahal ada di kalangan mereka al-mu'alijun, orang-orang yang ahli terapi, wal atibba, para ahli medis atau doktor. Kaum-kaum mawai yang kabeh mati binasa, broken hanali udip, beku hatanya hana doktor. Lang kaum Samud hana doktor, hana orang yang ahli terapi yang mufhum bagian kesihatan. Tapi ujung-ujung kan punah hasil. Arti hana jaminan kan? Nya menurut keyakinan mereka yang iman mereka sudah tinggi. Artinya kaum Ad, kaum Samudnya kena mu'alijun ahli terapi ataupun atibba, doktor. Wa ma'adzalika matu jami'an, padahal dalam kondisi seperti itu mereka semua mati ya. Dia kan nak ahli terapi, nak ahli medina kembali mati kan. Malah ini ahli spesialis jantung dia meninggal dengan jantung, ya kan? Le spesialis jantung meninggal gara-gara penyakit jantung. Yang Allah ingin menunjukkan bahawa segala sesuatu itu berada di kekuasaan Allah. Kan bakro tu. Kan untuk tunjukkan contoh sabah-sabah kepada lagi kecanggihan alat alat untuk di USG yang 3 dimensi, 4 dimensi kan. Tapi kenyataan sabah-sabah kena siap meleset. Diperkirakannya bayron anak agam mita nan agam yang gablong memang malahi kainang. Malahi kainang. Rupaji bayi dalam kandungannya roi puduk jaro intangnya di bayi USG fikir purakan atayan padahal anak jaro pegatiknya anak ron agam yo yang kagejak babak tungku ke atayang tungku bi sabo nan kana agam long anak agam dah lahir kainang. Yang Allah ingin menunjukkan bahawa alat walau secanggih apapun yang dibuat oleh manusia tetap na kekurangan. Katanya kailah hukum agama, kamera dan segala macamnya karena na potensi ditalbis, disamarkan, tidak bisa dijadikan sebagai alat pembuktian. Ini dari kasus Sambo kan. Kasus Sambo kan nak pakai CCTV sih. Tapi kiban bisa di kotak-katik CCTV kan. Jadi alat yang pegang manusia pasti nak kelemahan. Wallahi la ad'u li tabiban abada. Kata siapa tadi? Rabi' bin Khaisam, demi Allah aku tidak akan memanggil untukku doktor selama-lama. Tu gayan le, gelainnya kalau sanggup harus berobat. Wa dakhalu ala Mughirah al-Kharrat fi maradhi mautihi, dan pernah masyarakat masuk menemui Mughirah al-Kharrat ketika beliau sakit yang menjadi sebab meninggal. Kan mereka bertanya bagi Mughirah, kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapati diri engkau, artinya apa yang kau rasakan. Qala, beliau jawab, muwakkiran, taukir, mukiran, ikar, mukiran bidzunub, aku dalam keadaan mengakui dengan dosa. Atau muwakkiran, dia menetapkan dengan dosa, menganggap diri penuh dengan dosa. Waqalu, maka mereka bertanya, hal tashtahi syai'an, apakah engkau menginginkan sesuatu? Waqala, jawab Mughirah, na'am ya, aku menginginkan sesuatu. Ayamunna alayya bitaubah, bahwa Allah memberi anugerah di atasku dengan menerima taubat daripada setiap apa yang Allah benci sebelum aku menghadapi kematian. Yang keinginan. Di keinginan terakhir di saat berakhir diberi kesempatan untuk hidup, saat-saat terakhir bukan menginginkan kelazatan dunia, tapi yang mereka inginkan adalah ampunan Allah. Yang ke hakikat orang yang beriman, ya, orang beriman sesungguhnya keinginan yang mereka inginkan sebenarnya adalah keampunan Allah. Ada satu kisah Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau meninggal tahun 2004, ulama hijaz, ulama yang tinggal di Makkah. Beliau pernah pada satu malam pulang dari dakwah tengah malam, ada keinginan untuk makan nasi mandi laham. Pernah lihat mandi laham? Nasi mandi lahamnya lagi bu biryani je, beras panjang-panjang. Tidak lama setelah beliau sampaikan kepada asistennya beliau menginginkan nasi mandi laham, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mengantarkan nasi mandi masih dalam keadaan panas.
Padahal di tengah malam para toko semua dah tutup, warung-warung semua dah tutup. Setelah sampai nasi mandi laham tersebut yang beliau inginkan, beliau tidak menyantapnya, malah menangis. Ini ditanya, kenapa Tuan Guru tadi mengadakan ingin sekali merasakan nasi mandi, tetapi setelah sampai nasi mandi malah bukan senang, menangis. Apa jawaban beliau? Ternyata apa yang saya inginkan dikabulkan Allah. Kalau apa yang saya inginkan dikabulkan Allah, kenapa saya tidak menginginkan maghfirah, keampunan Allah saja? Kenapa menginginkan makanan? Dia sampai teruk enam pikiran. Jadi wate truk hut pu yang diinginkan, orang yang tingat ke medih baiknya ge ingin. Hai bukti Allah tu kabul keinginan danya. Andai ji buno tak inginkan maghfirah, nya Allah ge kabul. Luar biasa maghfirah Allah. Hana arti nasi mandian metanya hana merupa maghfirah Allah. Di maghfirahnya lebih penting, lebih kibarkan lebih utama. Ini lebih melebihi daripada nikmat segala-galanya. Nah, satu ungkapan dari para ulama, la tuksir bitafkir wa aksiru, la tuksiru bitafkir wa aksiru bil istighfar. Jangan kamu memperbanyak berfikir, tetapi perbanyaklah istighfar. Fallah yaftah bil istighfar ma la yaftah bitafkir. Allah banyak sekali membuka sesuatu dengan sebab istighfar yang kadang-kadang tidak dibuka oleh Allah dengan sebab tafkir. Le kadang-kadang le tak fikir, tak program meni hantrukkan lagi yang tanya inginkan. Sebab yang berlaku detak keinginan Allah, kan keinginan manusia. Kadang-kadang Allah gebi sesuatu yang di luar dugaan, yang tidak pernah kita sangka, karena istighfar. Dalil hadis ni, man lazamal istighfar, orang yang continue bermelazamah istighfar, Allah akan memberi 3 faedah. Pertama, Allah beri solusi daripada setiap masalah. Allah mudahkan rezeki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka, dan Allah hilangkan kesusahan dan kegalauan hati. Karena penyebab susah timbul gara-gara dosa. Ketika orang istighfar, bisa menghilangkan kesusahan. Kemudian ulama marada Uhib bin Warad, tak kala sakit Uhib bin Warad, sira ilaihi amiru Makkah bitabibin Nasrani, dibawa berjalan atau diutus kepadanya Uhib bin Warad, sira ilaihi amiru Makkah, dibawakan kepadanya atau diberjalankan kepadanya Uhib bin Warad akan seorang gubernur di Makkah dengan mengikut sertakan doktor dari bangsa Nasrani. Dia sakit, seorang ulama yang bernama Uhib bin Warad, gubernur menjenguk beliau membawa seorang tabib dari Nasrani. Waqala lahu, maka berkata Amir baginya Uhib, ma tajidu, apa yang engkau rasakan sekarang? Waqala, maka jawab Uhib, ma'adzallah an ukhbiruka bima bi, aku berlindung kepada Allah bahwa aku memberitahu kepadamu dengan apa yang aku rasakan. Nah, pelai lu murah bakron mah, pu yang lu rasakan mah. Waqala lahul qaumu, maka berkata baginya Uhib oleh kaum, akhbirna wa nahnu nukhbirhu, beri kabar olehmu kepada kami dan kami akan memberi kabar kepadanya Amir. Artinya ke murid kena berah kamu tentang itu kamu berah kedih. Waqala, maka berkata Uhib, subhanallah aina hadhil uqul, maksudnya Allah, di mana letak ini akal? Atakmuruni an ashku rabbi ila aduwi min a'daih, maka kalian memerintah aku mengadu kepada Tuhanku, mengadu Tuhanku kepada musuhnya Tuhan. Nyolong yak mubat ba doktor Nasrani, arti hana siap lon terima ketentuan Tuhan. Kalau yang adu Tuhan bak orang kafir yang merupakan musuh Tuhan. Nyampai itu akai mereka. Mereka hana akai ni kena. Kumu anni ajmaun, bangun kalian semua menghindar daripadaku. Kayak petak dia kena. Dan adalah Sufyan bin Uyainah berkata, dakhalna al-Fudail bin Iyad na'uduhu, kami pernah masuk menemui Fudail bin Iyad untuk menjenguk beliau, mengiyadah. Iyadah kayak kunjung orang sakit.
Waqala, maka berkata Fudail, lau lam taji'u lakana ahabba ilayya min maji'ikum. Seandainya kalian tidak datang menjengukku, sungguh ada itu lebih senang kepadaku daripada datang kalian. Ini akhafu an ashku lakum rabbi. Aku khawatir aku akan mengadu bagi kalian akan Tuhanku. Artinya orang yang latih hati geterima ketentuan Allah dengan penuh rida. Karena menyotrok jame karo pegah yang malam hentim tengut. Yang saya kali rasa tapi kalau lagi nak ipeh-peh ina baru. Enggak kata adu tengok kan. Ulam yang truknya kadang jik merajah cina peruh siat. Cina peruh long siat yang sang sakit kena, tetegai no kaitun kena. Jadi roh ke mengadu. Nya seolah-olah kata adu Tuhan. Maka pegah menurut kira hana najak lebih senang daripada nak ajak. Jadi yang terbalik je kan, dah nak ajak. Hungeh dia dapat ilmu status. Memang si kameno si anali, hanangan teli, ya. Anak satu rili. Tengah sehat, tengah lepeng cik damai syarat. Peik lah mak media kan. Belum jara-jara dalam dengan diimpus. Foto jara dengan diimpus, peik lah mak status kan. Jadi balik tanya, memang kibarah perilaku tanya di akhir zamannya bertolak belakang dengan perilaku generasi yang hidup masih dekat dengan masa-masa Rasulullah. Dia orang yang pemandang ketentuan Allah, rida, diterima. Apapun yang bisa membuat orang yang terusik sehingga hanali rida kepada ketentuan Allah, hana kesenangi. Dan adalah Yahya bin Mu'ad yaqulu pernah berkata, udna maratan maridan, kami pernah menjenguk pada satu kali seorang pesakit atau pasien yang sedang sakit, bahasa Melayu pesakit. Wa qulna lahu, kami bertanya baginya, kaifa tajiduka, bagaimana engkau merasakan diri engkau? Faqala, berkata orang sakit tadi, ukhridtu ila dunia wa ana raghim, aku dilahirkan ke dunia, aku dalam keadaan hina. Leong te pelahir lima ku dunia dalam keadaan hina. Nasaturi pakaian hana telanjang ne, akan istufiha wa ana zalim. Aku hidup dalam dunia, aku menzalimi, zalim dokro te udit dunia, wa ufariquha wa ana nadim, aku meninggalkan dunia dalam keadaan penuh penyesalan. Yang lo rasakan. Jadi wate lahir tanya hina, wate gebi udip le Tuhan, ta zalimi, bu zalim gok, bu zalim dro. Ada yang bisah dengannya dalam keadaan menyesal. Yang lo rasakan. Masuk Hasan Basri menemui Atta As-Sulami wa huwa marid. Atta As-Sulami sedang menghadapi sakit, qad alahu safar, yang sungguh telah dipenuhi akannya Atta oleh pucat, artinya sakit yang dalam kondisi kapucat badan. Maka berkata ianya Hasan Basri baginya Atta, ya Atta, law kharatta ila sahnid dar, seandainya engkau keluar ke halaman rumah, maksud je dak mending tu bi luar nak adero dan kata masa apa covid. Covid kan sibuk dia saya mengah ka ya adero nanjak ni laul adero. Mana sibuk man kok je kali tak ada adero. Jadi na urang keun ba Atta As-Sulami dak mending ni adero tu bi ba halaman rumah, ba terah rumah. Akala zuli Atta, ini astahi ayyarani rabbi as'a fi haddi nafsi. Aku merasa malu bahawa Tuhanku melihatku, aku sedang berusaha untuk memenuhi jatah diriku. Jadi dia tanya tak ada ro ba mata ro, berarti dia kan mencari sesuatu yang positif, yang bermanfaat ke ro. Ya, kadang-kadang yang bermanfaat ke ro dengan dalam dentai baik di sisi Allah. Maka beliau merasa malu dilihat Allah, seolah-olah beliau sedang berusaha untuk memenuhi dan mencari sesuatu yang bermanfaat kepada diri. Yang tak akan hanya terima keputusan Allah. Tak kala sakit Umar bin Abdul Aziz, mereka membawa kepada beliau dengan seorang doktor. Maka memperhatikan kepadanya Umar oleh tabib, oleh doktor, waqala, dan berkata ianya doktor, hadza rajulun qad qata'al khaufu minallah kabidahu wala aqdir ala dawaih. Nyo uragamnya ke orang biasa,
sungguh telah dipotong atau diputuskan oleh rasa takut dia kepada Allah akan limpahnya, maka aku tidak sanggup mengobatinya. Artinya takut goknyan kepada Allah sampai ka putuh limpah. Jadi menyatanya limpah ka putuh ana bisa diobati le. Artinya nyandum rasa takut urungan kepada Allah kan hanya sekedar gemetar. Tanya termakut ke Allah mentang hana medum ya ka sepungo. Hana medum ya ka hantu. Ha? Ya hantu nata bak pelung ya ka hantu tibi. Nah. Ci dia ga termakut ke Allah tibi. Termakut ke Allah bergemetar hati. Hana tok tingkatnya ni. Tapi punya Umar bin Abdul Aziz sampai putuh limpah yang ban ukuran. Tak kala sakit Abu Bakar bin Ayyash masuk menemui beliau oleh seorang doktor Nasrani, maka beliau melarang bahawa disentuh oleh doktor Nasrani akan tangannya. Tak kala berdiri doktor Nasrani mengikuti akannya doktor tersebut oleh Abu Bakar akan pandangannya kekalian dengan mata. Sumakal kemudian berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, kama afaitani min bala'i alladhi huwal kufru fafa'al bi ma syi'ta. Sebagaimana engkau telah menyelamatkan aku daripada balanya doktor yang merupakan kufur, karena doktor yang dah membunuh kau orang kufur, kafir, maka lakukan denganku apa yang engkau mau. Yang penting ron kerana berselamat long daripada bala kufur, kerana punya kufur mengakibatkan kekal dalam neraka. Orangnya nupu buat je pun yang galak kalau hai nupu selamat daripada kufur. Dan Sufyan Suri berkata iyam fakka nangka iyam fakka ni. Wakana Sufyan Suri yaqul qalla ayyam fakka maridnya betul. Jadi qalla makna sedikit. Sedikitlah bahawa terlepas orang sakit min ghairil akabir, daripada yang selain tokoh-tokoh besar daripada ini perkara. Jadi sirah orang sakit jarang bisa melepaskan diri atau terbebas daripada 4 perkara kecuali tokoh-tokoh besar. Mana tokoh besar itu kan besar dalam bidang dunia, tapi orang-orang besar dalam agama, di para wali, para orang-orang arif. Jadi selain tokoh-tokoh besar tersebut jarang bisa terlepas daripada 4 perkara. Perkara pertama sifat tamak. Orang walaupun sakit sifat tamak mentang tinggi. Kalau DKA kedua bulan DKA mentang tinggal ke kedai simpang put naik tawar yang hak blow jual kalau hijau gop. Kedai dalam kan kalau mati. Tapi mentang tinggalnya kan. Kalau nanti dem orang sakit kalam DKA kata terbujur dalam DKA selama mentang je ke pegah habak yang menyelepeng mentang ke pegah habak ni. Kedai je hendak publo kat blow ipat tanah je hendak blow. Ipat kebun sawit nak 100 hektar hendak publo. Ajak aju bagah. Di tamak kan, tamak yang ambisi. Ambisius, di ambisian mentang kuat walau orang kalau kondisi sakit. Jarang orang sakit yang hanali ambisi. Tapi tak mentang nak ambisi. Kedua kidebu dusta, sulit. Orang sakit data tu sulit nak mengaku. Walaupun kalau kondisi sakit mentang nak mengaku ulam. Alain syakwa yang suka mengeluh. Riak arti beramal bukan karena Allah. Di dalam kondisi sakit pun hanya bisa terbebas daripada sifat tersebut. Ambisi, dusta, suka mengeluh dan riya. Dan adalah Syaddad bin Hakim idza hamma bil marad, beliau demam dengan satu penyakit, merasa demam. Ada saddaq bimi'ati dirham. Beliau bersedekah dengan 100 dirham karena bersyukur kepada Allah di atas sakit tersebut. Jadi karena sakitnya menjadi penembus dosa, untuk bersyukur nikmat Allah gebi sakit itu bersedekah. Ditanya punya pulih berada bersedekah kan? Yang kan mereka sakit bersedekah 100 dirham karena mensyukuri nikmat Allah sakit itu bisa menjadi penembus dosa. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah beliau apabila sakit tidak pernah berobat dengan petunjuk tabib, dengan resep dari tabib. Qalu, dan mereka berkata baginya Umar bin Khattab satu kali, ala nad'u laka tabiban, apakah kami memanggil doktor untukmu? Maka beliau jawab, tallah, demi Allah, la alimta anna shifai fi masi udhuni ma massastuha.
Law alimtu, demi Allah jikalau aku tahu bahawa sungguh kesembuhanku pada mengusap telingaku, niscaya tidak akan aku sentuh telinga. Kenapa ya doktor? Long dupu long ubat boleh long bak cukeh penyung. Hang cukeh mengambil boleh. Yang ban bating nak berah nak butuh kepada doktor. Nikma ma yaf'aluhu rabbi azza wajal. Sakitnya adalah sebaik-baik apa yang dilakukan akannya oleh Tuhanku azza wajalla. Ulama adu, dan tak kala mereka menjenguk Yahya bin Mu'ad, mereka bertanya kepada Yahya bin Mu'ad, kaifa tajiduka, apa yang kau rasakan? Beliau jawab, istu fid dunya zaliman, aku hidup di dunia dalam keadaan berbuat zalim. Dan kemudian pernah ditanya kepada Imam Syafi'i, apa yang kau rasakan? Beliau jawab, asbahtu minad dunya rahilan, aku masuk waktu pagi dalam dunia dalam keadaan berangkat, dan bagi keburukan amalku aku akan menemukannya, wa ala fadli rabbi mu'awila, dan di atas karunia Tuhanku aku yang akan bersandar. Artinya ketika berangkat meninggalkan dunia atau meninggal, beliau akan melihat perilaku-perilaku buruk selama dalam masa hidup dan hanya mampu bersandar kepada karunia Allah. Karena yang menyelamatkan danyo di akhirat karunia Allah, kan amalan roda. Yang amalan roda yang menyelamatkan, yang nak beramal leploh ro, aku leploton dalam surga kan? Leploton dalam surga karena amal ibadat danyo hanya leploton. Tapi yang menyelamatkan danyo ro akhirat adalah karunia Allah, anugerah Allah, bukan karena semata-mata amal hanya untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Adakala ba'dul umara, dan masuk sebahagian pemimpin menemui Daud Ta'i dalam ketika waktu sakit beliau, wa wada'a ila jambi al-fadinar, maka sebahagian pemimpin tadi meletakkan di samping Daud Ta'i uang 1000 dinar. Maka berkata baginya Daud Ta'i, khudha afakallah, ambillah uang tersebut, semoga Allah memberi kesihatan kepada kamu, menyembuhkan. Maka apa jawaban Daud Ta'i? Alaka min hajah. Faqala lahu, maka berkata sebahagian pemimpin baginya Daud Ta'i, alaka min hajah, apakah bagi kamu masih ada hajat? Diujuk peng menurut badina, ada yang punah perle keperluan. Qala su'u Daud Ta'i, na'am, na keperluan. Alla ta'tiyani ba'du ba'dal yawm, bahwa kamu jangan lagi mendatangiku sesudah hari ini. Yang lagi boleh aku bejak le kasihnya terakhir. Suma iltafata lil hadirin, kemudian Daud Ta'i menoleh bagi orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Waqala, dan berkata, hadza yurid ayyazidani danasan ala danasi qabla mauti. Nyo bapaknya gejak ke ame penggelung rencana nak tamah dosa lun di dosa yang kana kalau mati lun. Ni gajuk pen diri bang enggak tamah dosa lun. Nak dia kasih dosa yang kana. Pada kali dan mereka masuk menemui Fudail bin Iyad, menjenguk Fudail bin Iyad, maka mereka bertanya, ma tashtahi, apa yang kamu inginkan? Jawaban beliau, nadrah ila akhi Yusuf bin Asbat qabla mauti. Aku ada satu keinginan, iaitu memandang kepada saudaraku Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbatnya salah siro daripada waliullah Syed sebelum matiku, artinya bermerempak dengan orang saleh ya kalau mengayan mati. Orang saleh artinya iaitu Yusuf bin Asbat. Dan adalah Hatim Al-Asam, apabila beliau melihat seorang yang pelit bersedekah ketika waktu sakit mati, beliau berkata, Allahumma adim maradah, ya Allah langgengkan sakitnya. Orang lelaki boleh tega orang sakit gem sedekah lelaki Allah, ya Allah baik ni pulih bum tambah sakit. Bainahu takfir li khataya wa afdalil fuqara, karena menyogaknya sakit jik ke pelebur dosa dan jik ke keutamaan orang fakir. Karena mana boleh sakit sedekah tapi dia orang fakir umpan nikmat, agaknya ampun dosa. Ciri agak praktek. Dan orang kaya sakit mereka dan boleh, ya Allah bung tambah sakit lah. Aku bukan doa ke long bung tambah sakit. Hai punya sakit kan manfaat kurang asin mah. Tem sedekah, punya kaya, punya sehat kan tem. Yang sehat dia nak habis di medan. Jak kena jak gede habis tak boyan tu. Punya sakit kan tem sedekah, masjid kali ke nah.
Kabeh dah menua betik lang sakit nah. Waqalu, dan mereka berkata bagi Muhammad bin Sirin ketika beliau dalam kondisi sakit, apa yang kau rasakan? Faqala, jawab beliau, ajiduni fi bala'in syadid aju' fala astati an ashba' wa atash fala astati an arwiya wa arqad fala azuku al qura. Aku merasakan diriku dalam cobaan yang berat. Aku lapar, tidak sanggup aku kenyang. Aku haus, tidak sanggup aku hilangkan dahaga. Aku tidur, maka aku tidak sanggup merasakan tu. Yang dia kata tingkat yang enggak berat kan. Tapi jabu yang tim troli. Saya kata sakit lambung, makanan halupa. Tu dan pajuhnya hai tim tro. Ate tajibi hang ada dahaga tetai pesuntik bateng hai tim dengan je. Suntik bateng hai tim dengan. Amnya nak pesuntik bateng padungga dan nak pesuntik bateng ada tai. Lu tajik kopi tim dengan. Mampu nak nikmat la ilm. Abi ai ala apa pabi ai ala rabbikuma tukadziban, pun nikmat lam yang katanya dustakan. Iga ejek kopi, bai kopi han tengut. Tanya balik ejek kopi, tengut aju. Abang jamu jaga nan tengut, dai kat jamuk pi tengut. Ni tengut ni manfaat jamuk pi umpuk makanan, tanya pi tengut. Anak-anak orang kaya ada dia ngenge jamuk lang kamar mentang. Di malam mengai tim tengut. Ni lampu jamuk dai tengut. Pegah dah nikmat Allah, mana nikmat? Kau berat nikmat Allah bagi tanya. Iga payah ije ubat untuk tengun. Ipaje bu hai ten tengun. Ije i ham boleh gerah. Dia iman dah je boleh gerah dah. Waqalu, dan mereka berkata waqana kalilas syakwa fi maradhi, dan ada Ibnu Sirin itu termasuk orang yang sedikit mengeluh ketika sakit. Walakinnahu istadda alaihi falam yutik hamlahu. Dan tetapi Ibnu Sirin pernah berat sakit atau Ibnu Sirin, maka tidak sanggup beliau menanggung sakit, maka beliau mengeluh kepada saudaranya untuk dipanggil liyad'u, supaya untuk diberdoa oleh mereka itu dengan mendapat lutfi, kesembuhan ataupun kelembutan dari Allah. Gaknya termasuk orang yang hana berat mengeluh, tapi pada saat dia berat tak sakit, hai getun lalu pegah bak saudara untuk dia berdoa berpulih. Artinya dum gotnyan mentang ni pada ujung-ujung hai getun je. Pulang dia kau ujung-ujung buat pun je. Fudail bin Iyad pernah sakit pada bahura, maka orang tanya apa yang orang rasakan, ngejawab bi khair walakin ud'uli bitulil marad. Cuma nak berdoa kalau bertrip sakit sehingga lun hanale lung kalian manusia dan manusia naik kalian lung. Mana gaduh bertimpang. Duh bertimpang dia nampu pegah ro pegah dan nampu nah. Jadi nak sakit hana tibit le, tak pegah mah urang naik ke tengok nak tak urang. Hana buka le. So yang itu bina nak urusan le ke. So yang menang hana urusan dengan sakit dia tengok. Pada kalu ala Abi Bakar, dan pernah menemui Abi Bakar bin Abdullah oleh sebahagian orang menjenguk beliau, maka faqaraja ilahi, maka keluar Abu Bakar kepada mereka itu memberi hadiah baina rajulaini, antara dua orang. Maka mereka berkata ud'ullaha lana, nama doa ba Allah ke kamu. Maka su'ul li Abi Bakar bin Abdullah, semoga Allah lebih rahmat so mentang yang pusibuk roh dengan taat ke Tuhan, yo galam ji lagi umpama lun ronyo keadaan ji. Jadi keadaan Abu Bakar puno dalam kondisi sakit, agaknya ngejuk hadiah ke orang yang doa bagaknya, doa agaknya adalah semoga Allah lebih rahmat ke orang yang pusibuk roh dengan taat ke Tuhan, yo galam sama lagi kondisi lung sakit makit. Dan sebahagian yang menemui Ma'mun ketika Ma'mun dalam keadaan sakit. Ma'munnya anak dari Harun Rashid, salah satu pewaris kerajaan dinasti Abbasiyah, anak dari Harun Rashid. Harun Rashid peluru anak kandung, peluru tiga dahi. Yang dalam sejarah Islam nak urang dalam tabuh kandungan peluru. Ini mencara hamil peluru UBB anak jaro. Jadi hotel ke pelahirnya bebe ni jara gitu tak sakit. Peluh boh bebe peluh boh bayi bebe ni jara lat lang rahim rina. Gimana halaknya bebe no? Baikkan bebe bayi biasa.
lahir figure klik raya sampai ubi bayi normal baru raya lagi normal dulu. Dalam sejarah Islam nya sebagai figure na orang mengandung sampai 10 roh. Yang 6 roh nah lah. 6 roh. Dak bambannya kena je hamil 6 roh tiga melahirkan. Jadi anak Harun Rashid tu Raja Ma'mun ketika beliau dalam kondisi sakit, fa idza huwa qad amara quddamah ayafrishu tahtahu jullad dabbah wa yastu alaihi riman wasara yatamarragu alaih. Ketika beliau dalam kondisi sakit, beliau memerintah para pelayan untuk dihamparkan di bawah beliau kotoran binatang dan menebarkan di atasnya kotoran binatang abu atau debu wasara, dan jadi beliau berguling-guling di atasnya. Okala, dan ketika berguling-guling di atas debu yang penuh dengan kotoran binatang, apa kata beliau? Ya man la yazul mulkuh, wahai Allah yang tidak pernah hilang kekuasaan, irham man qad zala mulkuh, sayanglah orang yang akan hilang kekuasaannya. Ya raja, karena raja alim, raja punya ilmu, raja saleh. Ada agaknya angkat sakit, mengadu kepada Allah. Wahai Allah, drone raja yang tidak pernah sirna kekuasaan drone. Sayang bacut ke raja yang tidak ada kekuasaan. Pada kalu alam